Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin hilang suaranya, semakin malam. Ayo ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Majelis Nurul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sekarang berada di 28 Safar. Ya, betul. 28 atau 27? 28. Tahu enggak? Di bulan Safar itu ada apa? Ada Maulid sebentar lagi, betul. Kita tadi membaca daripada Maulid Simtuduror. Saya mau tanya sama jamaah di sini, ada yang tahu nggak kapan Maulid Simtuduror itu ditulis? Hah? Ada yang tahu nggak? Gimana nih? Baca Maulid Simtuduror nggak tahu kapan ditulis? Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, beliau mulai melafadzkan Simtuduror pada tanggal 26 Safar. Ya, dicatat dari barokah. Dan yang mencatat pertama Maulid ketika dilafadzkan oleh Habib Ali adalah putra beliau, khalifah beliau adalah Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Ini di dalam kitab disebutkan 26 Safar pertama kali Habib Ali melafadzkan daripada Maulid Simtuduror yang kita baca malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada di hari-hari yang dimana dilafadzkan Maulid Simtuduror. Yang kedua, di bulan Safar tadi Habib Ali Uraidi juga menyampaikan, di bulan Safar adalah ada satu momentum, satu peristiwa yang luar biasa. Di tanggal 27 Safar, di malam hari seperti ini, Nabi Muhammad SAW melakukan melakukan hijrah ke kota Madinah. Jadi hijrahnya Nabi ini harus kita tahu, hijrahnya Nabi bukan di bulan Hijriyah, bukan di bulan Muharram, bukan di bulan Maulid, tapi Nabi hijrah pertama kali keluar dari rumah di tanggal 27 Safar. Dan Nabi masuk ke kota Madinah disambut dengan Thala'al Badru pada saat 12 Rabiul Awal, pas Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan hijrahnya Nabi itu selama 15 hari kurang lebih, jauhnya dari Mekah ke Madinah. Jadi kita biar tahu, jadi pas masuk kota Madinah, Nabi itu pas di tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya penduduk Madinah mengucapkan Thala'al Badru alaina. Yang selanjutnya yang ingin Al-Fakir sampaikan, ini Majelis Nurul Mustafa banyakkan anak-anak muda. Ada sahabat Nabi yang sangat berperan, di mana berperan tersebut adalah berperan menjadikan kota Madinah menjadi banyak orang yang masuk Islam. Berperan sangat penting masuk Islamnya penduduk Madinah. Tahu nggak siapa? Tahu nggak? Anak muda yang berperan, yang menjadikan kota Madinah menjadi sumber kekuatan Islam. Banyak masuk daripada orang-orang Madinah Islam. Itu sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair ini anak muda. Beliau di usia muda beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mus'ab bin Umair ini dulunya kaya raya, tampan, sehingga dulu orang Mekah, para wanita yang ada di kota Mekah berebut ingin mendapatkan Mus'ab bin Umair karena ketampanannya dan kekayaannya. Bahkan kalau beliau dulu di masa jahiliyah, beliau kalau jalan selalu dikawal karena orang kaya, udah kaya tampan. Begitu masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beliau tinggalkan semua kekayaannya. Bahkan beliau diusir oleh ibunya karena memeluk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak menjadikan lemahnya iman beliau, bahkan menjadikan sumber kekuatan di Madinah.
Nabi Muhammad saat itu jadi awal masuk Islam karena waktu itu musim haji. Nabi ketika musim haji Nabi berdakwah. Dulu haji, tapi hajinya campur aduk, nyembah berhala, di dalam Ka'bah ada berhala. Maka saat itu Nabi menyampaikan wahyu, ada 1 orang atau 2 orang masuk ke dalam Islam, orang Madinah. Maka saat itu Nabi Muhammad memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk hijrah ke kota Madinah untuk menyebarkan Islam. Tahu nggak track record Sayyidina Mus'ab bin Umair? Dalam waktu setahun beliau berhasil mengislamkan 75 orang Madinah. 75 orang. Dan siap membaiat dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dakwah di kota Mekah 6 tahun. 6 tahun 40 orang yang beriman sama Nabi Muhammad. Ini anak muda dengan jiwa yang luar biasa berhasil membawa 75 orang di hadapan Nabi Muhammad SAW dalam waktu setahun. Coba bayangkan bagaimana gembiranya hati Nabi Muhammad dibawa 75 orang yang siap membaiat Nabi Muhammad di kota Madinah, orang Madinah. Maka saat itu Nabi Muhammad tersenyum, wahai akhbar. Sayyidina Mus'ab bin Umair bisa memberikan senyuman terbaik Nabi Muhammad gara-gara bisa memasukkan Islam. Maka kita sebentar lagi bulan Maulid, masuk bulan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita anak-anak muda bikin senyuman Nabi Muhammad, berikan senyuman Nabi Muhammad di hadap agar Nabi Muhammad tersenyum kepada kita. Bagaimana caranya? Hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Alamatul mahabbah bittibahi, dikatakan bahwa tanda-tanda cinta adalah mengikuti Nabi Muhammad. Semakin besar kita mengikuti Nabi Muhammad, semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad. Semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan tersenyum kepada kita. Ini saatnya kita perbanyak sholawat bulan suci, bulan Rabiul Awal bentar lagi. Siapkan diri kita dengan memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena miladnya Nabi Muhammad. Kita miladnya Habib Hasan, kita berikan kado terbaik buat Habib Hasan. Saya dengar waktu itu Syakir memberikan mobil terbaru. Ya betul Syakir, Masya Allah, mobil bagus. Itu buat Habib Hasan. Bagaimana yang milad Rasulullah SAW? Tapi sayangnya Rasulullah tidak butuh mobil, ya ikhwan. Yang Rasulullah butuhkan adalah kita perbanyak sholawat, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Maka itu adalah kado terbaik kita kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah tersenyum kepada kita. Terakhir daripada pesan saya Al-Faqih, ini majelis insya Allah penuh dengan berkah daripada guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far. Beliau adalah kakak kelas saya juga di pesantren dulu di Darut Tauhid Malang. Syekh Abdullah Awad Abdul, beliau kakak kelas saya. Jadikan majelis tadi, Imam Haddad menyatakan bahwa kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah jamin rezeki kita. Jadikan majelis sebagai kebutuhan kita. Jangan jadikan majelis sebagai rumah sakit. Tahu nggak rumah sakit? Orang ke rumah sakit itu karena berobat atau karena sehat. Paham? Jangan jadikan majelis, kalau saya lagi susah rezekinya saya datang ke majelis. Kalau saya ada sumpek, saya datang ke majelis. Begitu sumpeknya hilang dari majelis. Itu rumah sakit, bukan majelis. Kenapa? Ada nggak orang sehat ke rumah sakit? Nggak ada, orang gila. Atau dia nengokin orang yang sakit, betul. Tapi kalau dia tujuannya karena ke rumah sakit, karena sehat, nggak ada. Makanya kita jadikan majelis sebagai kebutuhan kita, maka urusan-urusan kita dunia dan akhirat insya Allah akan selesai, diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam majelis ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afata minal fitani wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al Habib Bagir Ali Idrus. Hadirin, sebelum kami berikan